Kalau dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah membahas tentang hak-hak pekerja atau karyawan tetap apabila terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, baik karena perusahaan melakukan efisiensi atau perusahaan melakukan merger, akuisisi, dan sebab-sebab lainnya. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana kalau yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK tersebut adalah pekerja atau karyawan kontrak atau karyawan dengan status pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Apakah terhadap si pekerja atau karyawan tersebut berhak mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja seperti yang didapatkan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja atau karyawan tetap. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu pekerja atau karyawan kontrak yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT adalah suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT itu harus dibuat secara tertulis dan berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan. PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan itu akan selesai dalam waktu tertentu. Catatan pentingnya, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Sifat tetap yang saya maksud di sini adalah tanpa pekerjaan tersebut, maka produksi barang atau jasa tidak dapat berjalan. Artinya, seorang pekerja atau karyawan dengan status karyawan kontrak, maka jenis pekerjaan yang dilakukan itu hanya untuk pekerjaan yang bersifat musiman atau bersifat supporting untuk mendukung pekerjaan inti atau pokok, dan ada jangka waktu pekerjaannya yaitu tidak lama atau masa berakhirnya sesuai dengan perjanjian kerja atau kontrak yang dibuat antara pekerja atau karyawan dengan pengusaha. Kalau jangka waktu pekerjaan atau kontrak tersebut selesai, maka dalam hal ini hubungan kerja tersebut itu menjadi berakhir dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku setelah berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja maksimal 5 tahun. Jika sebuah pekerjaan bersifat tetap dan diperjanjikan dengan PKWT, maka dalam hal ini status pekerja atau karyawan kontrak tersebut demi hukum itu berubah menjadi pekerja dengan masa atau status pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Atau apabila seorang pekerja atau karyawan kontrak itu bekerja untuk jenis pekerjaan yang bersifat tetap, maka hubungan kerja yang semula berupa perjanjian kerja atau karyawan yang bersifat kontrak atau bersifat perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau menjadi pekerja atau karyawan tetap. Berbeda dengan pekerja atau karyawan tetap yang dalam hubungan kerjanya mendapatkan kenaikan gaji yang jelas, fasilitas penunjang kerja, fasilitas kesehatan yang baik, dan mendapatkan tunjangan pekerjaan, termasuk mendapatkan uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja apabila terhadap pekerja atau karyawan tetap tersebut dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara untuk pekerja atau karyawan kontrak, selain tidak mendapatkan fasilitas-fasilitas yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan perlakuan juga kalau dalam hal ini terhadap pekerja atau karyawan kontrak tersebut itu mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari pihak perusahaan di mana si pekerja atau karyawan kontrak tersebut itu bekerja. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apabila pengusaha atau pekerja atau karyawan kontrak dilakukan PHK oleh pengusaha, maka pengusaha wajib membayar pekerja sebesar gaji atau sisa kontrak yang belum dijalani. Tetapi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, apabila terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka dalam hal ini pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau karyawan kontrak yang hubungan kerjanya berdasarkan
perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pemberian kompensasi tersebut diberikan pada saat berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jika PKWT diperpanjang, uang kompensasi tersebut itu diberikan pada saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum dilakukan perpanjangan. Selanjutnya, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Adapun aturan mengenai uang kompensasi tercantum dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pertanyaannya, kapan uang kompensasi diberikan kepada pekerja atau karyawan kontrak yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dicarikan terhadap pekerja tersebut? Berdasarkan pasal 15 ayat 2, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya masa perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Adapun pemberian uang ini diberikan kepada pekerja atau buruh kontrak yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus. Jika masa PKWT diperpanjang, maka uang kompensasi diberikan pada saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan, dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, maka uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Adapun besaran atau perhitungan uang kompensasi yang diberikan terhadap pekerja atau karyawan kontrak yang dilakukan pemutusan hubungan kerja, pertama, terhadap pekerja atau karyawan kontrak yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar 1 bulan upah. Yang kedua, terhadap pekerja atau karyawan kontrak yang telah bekerja selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka perhitungannya dilakukan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Yang ketiga, terhadap pekerja atau karyawan kontrak yang telah bekerja lebih dari 12 bulan, maka besaran kompensasi yang diberikan terhadap pekerja atau karyawan kontrak tersebut itu dihitung secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan. Sebagai catatan, upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Jika upah perusahaan tidak menggunakan kompensasi upah pokok dan tunjangan tetap, maka dalam hal ini dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi ini yaitu upah ditambah tunjangan. Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok. Berdasarkan akun resmi Instagram yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, di situ dijelaskan bahwa jika karyawan atau pekerja yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja atau karyawan kontrak tersebut itu mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah masa kontrak, maka terhadap pekerja atau karyawan kontrak tersebut tetap mendapatkan uang kompensasi. Hal tersebut sesuai dengan ketetapan yang ada, yaitu diatur atau ditegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan uang kompensasi yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Jadi, berapapun lamanya seorang pekerja atau karyawan kontrak bekerja di perusahaan, maka terhadap pekerja atau karyawan kontrak tersebut tetap berhak mendapatkan uang kompensasi. Catatannya, uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan dalam hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Demikian dari saya.
Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.